kasihan gitu sama anak aku kayaknya. Terus suami juga kadang kalau lagi aku dagang kan sarapannya bukan buatan aku ya, sarapan yang instan, maksudnya nasi uduk atau apa-apa gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku ya, Mam. Jadi di video kali ini tuh aku cuma mau share gimana sih mengelola keuangan di rumah tangga aku ya. Ini sih bukannya pamer atau kayak gimana. Ya motivasi aja untuk mamams yang lagi bingung juga mengatur keuangan. Jujur di sini juga belum terlalu, aku juga masih belajar, maksudnya aku di sini masih belajar, tapi alhamdulillah dengan metode sistem amplop ini tuh udah beberapa, hampir setahun ya, atau enggak lah 9 bulan gitu. Ini tuh berjalan efektif. Cuma dari segi kondisi keuangan aku itu, Mam, sebenarnya dari pas bulan September kemarin sampai sekarang itu lagi yang namanya kehidupan naik turun ya. Nah sekarang aku lagi ada di bawah. Jadi suami aku kan kerja di perusahaan gitu ya, namanya kerja di perusahaan itu jadinya naik turun, kadang ada lembur, kadang enggak. Nah dari bulan September sampai sekarang aku nggak tahu, apalagi sekarang ada virus corona ini. Biasanya sih emang di akhir tahun itu PT suamiku itu atau tempat kerja suamiku memang penurunan, jadi emang jarang pernah dikasih lembur itu setiap akhir tahun. Tapi biasanya di awal tahun itu mereka tuh gencer-gencernya dikasih lemburan gitu. Tapi karena virus corona ini nggak tahu kenapa jadi semuanya berubah ya, berubah total. Ya mudah-mudahan semuanya cepat terselesaikan biar ekonomi semua, bukan aku aja ya, semua stabil lagi. Amin. Jadi tuh aku selalu bersyukur sih apa yang aku dapat, dan aku juga sujud alhamdulillah juga aku masih bisa membantu keuangan suami aku. Jadi seperti apa dan bagaimana pengelolaan keuangan di keluarga aku, simak terus videonya. Tapi sebelum itu, kalian yang baru gabung aku ucapin hai, assalamualaikum. Jangan lupa untuk klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di sini ya, biar channel aku makin berkembang. Aku mohon dukungannya untuk kalian, dan yang udah dukung aku sampai sekarang aku ucapin terima kasih. Aku senang banget sudah bisa berteman dengan kalian di media sosial ini. Oke, simak videonya. Nah, jadi tuh aku setiap bulannya itu selalu mencatat apa aja yang harus dibayarkan ya. Tapi sebenarnya ini aku, apalagi dengan kondisi yang gak ada lemburan, ini pengeluaran biasanya yang wajib semua. Ini tuh yang wajib, emang tiap bulan tuh gak bisa diganggu gugat. Nah ini dia seperti mobil, terus itu bulanan, terus kayak pajak, uang bensin, air, token, beras, dan lain-lain. Dan sebelahnya tadi itu list buat belanja bulanan aku ya, yang tadi di sebelahnya itu. Nah di sini tuh aku udah siapin amplop. Ini tuh amplop yang udah aku pakai udah ada kali 3 bulan. Ini agak lusuh gitu ya, maksudnya agak lemes gitu, dan ada sebagian kena air kemarin. Nah itu kena air yang agak kotor gitu, nanti aku mau ganti dia yang lebih besar lagi. Ini list daftar yang udah aku catat, jadi aku samain sama amplop sini ya. Ini tuh emang pengeluaran wajib, jadi tuh nggak ganti-ganti amplopnya. Di sini tuh aku udah berhemat banget ya, Mam. Dari bulan September sampai sekarang aku tuh menghandle banget yang namanya pengeluaran yang tak terduganya, karena di sini aku cuma membantu berjualan nasi uduk, jadi cuma seadanya aja. Nah di sini tuh aku, aduh kita balik lagi itunya ya. Di situ itu uang beras, token sama air itu jatahnya setiap bulan itu emang 300.000 ya, Mam. 300.000. Nanti aku bakalan cantumin deh di sini, di video sini, di sampingnya di handphone. Nah itu jatah sebulan token air itu 300.000. Ya lumayan hemat ya, Mam. Alhamdulillah hemat banget. Tapi untuk bulan ini alhamdulillah aku nggak beli beras sih, tapi itu jaga-jaga aja aku tetap nyantumin naro uangnya. Dan di sini tuh aku ngelis juga buat uang bulanan. Uang bulanan itu jatahnya 300.000. Nah ini 300.000 aku udah pisahin. Jadi tuh aku meminimalisir sekali pengeluaran. Allahu Akbar ngomong. Iya, meminimalisir.
karena lagi begini ya Mams. Dan jangan kaget nanti di akhir aku kebagian berapa. Ikutin terus makanya videonya ya Mams. Dan di sini tuh aku mau menyiapkan uang. Sebentar, ini mau aku ini aja, nggak enak menghitung di atas. Aku mau bayar mobil itu sebulannya itu 2.400.000 ya Mam, 2.400.000. Biasanya aku bayar di Alfa itu jadinya 2.413.000 uang adminnya. Sebenarnya ini tuh kalau nggak ada pengeluaran bayar mobil itu aku cukup untuk 1 bulan tanpa harus berdagang. Cuma karena emang kebutuhan setiap aku kalau mudik itu ribet banget ya Mam, anak udah 2 jadi berempat itu rada-rada repot. Kalau untuk aku pergi duluan, aku paling nggak bisa untuk pergi-pergi sendiri karena nggak tahu nyaliku rada ciut gitu, jadi harus bareng suami. Dan kalau bareng suami itu mepet, kita nggak kebagian bis dan mau terpaksa itu harus pakai motor. Jadi kita inisiatif mengambil mobil dengan memaksakan. Dan di sini juga aku itu, dan tadi itu uang jajan anak aku ya, bukan uang jajan, uang sekolah tepatnya. Itu sebulan 600.000. Dan ini itu uang arisan. Di sini tuh aku main arisan karena jujur kalau untuk nabung langsung gitu biasanya kadang suka kepake terus. Jadi aku paksakan untuk arisan biar ketabung sedikit ya. Dan di sini itu ada uang jatah orang lain, aku sisipkan seadanya, semampu aku. Terus di sini juga aku sisipkan uang itu untuk khusus pajak 200.000, karena kalau misalkan aku takutnya pas setiap tahun bayar pajak itu kalau ngedadak langsung jelek itu aku nggak bisa ya Mams. Jadi itu setiap bulan aku sisihin, jadi biar pas kerasa bayar pajak mobil alhamdulillah uangnya udah terkumpul seperti itu. Jadi itu kita harus bayar pajak dengan tepat waktu ya, biarpun lagi kondisi seperti ini. Terus itu tadi aku sisihin uang juga untuk bensin mobilnya sebesar 100.000, nggak banyak sih karena aku nggak kemana-mana kalau misalkan nggak mepet-mepet banget keperluan. Dan situ ada uang gas juga aku sisihin, biasanya sih 50.000, cuma aku taruh aja di situ 100.000. Nah ini sisanya 400.000, ini harus cukup 1 bulan. Ini 400.000 ini uang mingguan ya, maksudnya belanja mingguan. Jadi hari-harinya itu aku mengandalkan dari jualan online nasi uduk ya Mam. Jadi seperti itu pengeluaran di rumah tangga aku. Mungkin sebagian ada yang bilang aku terlalu gimana. Namanya pengeluaran, kebutuhan itu setiap keluarga pasti berbeda-beda. Dan yang mengutamakan kepentingan apa-apa itu pasti semuanya juga beda. Ini saling berbagi aja, saling nge-share. Jadi tuh di setiap gajian itu kalau misalkan aku, alhamdulillah suamiku ya maksudnya dapat lemburan gitu, mungkin tanpa berdagang juga insya Allah aku cukup. Tapi kalau misalkan lagi nggak ada lemburan kayak gini, aku membantu dia untuk mengatur keuangan dalam sebulan ini. Jadi sebenarnya nggak gede pendapatan aku dengan berjualan dengan berjualan nasi uduk itu. Sebenarnya pendapatannya nggak seberapa, tapi alhamdulillah banget itu membantu. Jadi misalkan itu cukup untuk jajan anak aku dan keperluan hari-hari. Misalkan udah mepet dari ini pengeluaran udah mati ya, jadi misalkan pengeluaran tak terduga atau apapun itu dari hasil uang nasi uduk. Cuma lagi pas kondisi seperti ini aku jujur kemarin tuh sempet off dagang itu, sempat lumayan lama. Cuma sekarang ini aku tetap masih berjualan, cuma berjualannya tuh nggak langsung gimana ya, cuma agak dipres gitu, maksudnya tuh lebih sedikit aja, nggak begitu banyak. Aku nggak mau terlalu keluar lama-lama karena aku kalau keluar itu kan dari jam 5 lewat ya, selesai salat subuh aku udah keluar. Jam 6 atau setengah 7 itu aku udah di rumah lagi gitu, aku udah di rumah, udah nggak kemana-mana lagi. Jadi kan kalau pagi-pagi banget kan orang masih sepi ya Mams, jadi itu lumayan buat pemasukan aku untuk menghidupi keluarga aku. Jadi seperti itu intinya di keluarga aku itu. Kalau misalkan udah dapet
Maksudnya kalau udah megang uang mingguan itu aku udah aman banget ya aman banget. Kalau masalah uang jajan, kalau misalkan pengeluaran tak terduga, itu ya itu dari hasil uang online aku. Kalau misalkan tanya si suaminya bensin motor apa gimana, ya si suami juga ada dari mungkin yang dari 400.000 tadi itu bisa aja dikasihin dulu ke suami misalnya 100.000. Nah nanti suami juga insya Allah dapat rezeki lagi dari dua, nggak tahu tapi jarang sih. Biasanya ya mengandalkan dari aku berjualan sih. Doain aku makanya semoga channel aku ini cepat dapat verifikasi dari Google AdSense biar agak nambah-nambahin aja ya kalau misalkan dari pemasukan. Aku di sini nggak muna, aku nggak mau gimana ya aku senang buat video. Aku emang tadi awalnya tuh bikin video memang iseng-iseng, cuma selama mempelajari YouTube gini oh ada poinnya, ada bonusnya, dapat ini ya. Tapi balikin lagi, rezeki itu Allah yang mengatur. Kalau misalkan emang aku rezekinya masih agak jauh ya aku terima, aku tetap semangat bikin video. Yang penting tuh aku disemangatin sama mamam yang lain, aku tuh udah seneng banget. Kalau misalkan didekatkan rezeki aku, ya Allah puji syukur aku alhamdulillah. Ya kalau misalkan tanya bulan puasa itu kegiatan aku apa di tahun-tahun berikutnya, yang dulu di tahun-tahun sebelumnya juga aku emang orangnya nggak bisa diem. Aku tuh produktif banget jadi perempuan ya. Aku gitu, kalau misalnya suamiku lagi nggak ada lemburan, aku udah mulai jalan gitu, aku tergerak lagi. Tapi kalau misalkan si suami banyak lemburan, aku udah stop lagi, karena emang si suami juga sebenarnya kasihan ngeliat aku gitu ya maksudnya tuh harusnya ya aku juga sebenarnya sebagai ibu rumah tangga yang sering ninggalin anak, kasihan gitu sama anak aku kayaknya. Terus suami juga kadang kalau lagi aku dagang kan sarapannya bukan buatan aku ya, sarapan yang instan, maksudnya nasi uduk atau apa-apa gitu, kadang dia beli di luar seperti itu. Biasanya di bulan puasa aku kayak nasi uduk kan misalkan sarapannya pagi. Nah kalau misalnya bulan puasa kan nggak mungkin pagi tuh, jadi aku biasanya muter otak dagangan apa yang biasa dijual bulan puasa. Nah aku jualannya itu sore, tapi aku di sini tuh nggak kayak nasi uduk ini tuh aku nggak bikin sendiri ya aku nggak bikin sendiri, aku ngambil di Uwa tetangga aku. Dan kalau bulan puasa biasanya sih, kalau yang tahun dulu itu aku jualan jus, es buah, itu juga punya tetangga aku. Alhamdulillah sih laris, alhamdulillah banget. Setiap aku jualan alhamdulillah tuh laris gitu ya Tapi waktu dulu aku pernah jualan ayam sama kakak aku, itu aku yang bikin sama kakakku. Maksudnya kakakku yang bikin plus aku juga, aku bantu di situ kerja sama. Memang memakan waktu, tapi itu bener sumpah itu laris banget. Alhamdulillah banyak banget penggemar, sampai sekarang pun banyak yang WA kapan dagang ayam ungkep lagi. Tapi kalau dagang ayam ungkep itu bener-bener memakan waktu seharian gitu. Kalau misalnya aku dagang full 3 hari atau 4 hari, itu tuh buat anak, buat suami, buat bikin video, buat ngedit, itu kayaknya sempit banget. Yang ada aku capek banget dan aku ngedrop, kadang kepala pusing, yang ada kadang suka bawaannya marah-marah. Namanya ibu-ibu ngeliat rumah berantakan, kerjaan dagangan ini juga belum selesai gitu. Kayak gimana ya, jadi kata suami nyari dagangan yang bisa buat kamu nyaman kayak gitu. Jadi kepegang semua, kayak keluarga kepegang, video aku juga kepegang. Karena aku sempat vakum ya video aku dulu pernah sempat vakum. Aku tuh bulan 2018 bikin, terus April aku vakum sampai 7 bulan atau 6 bulan gitu. Aktif lagi di bulan 2019 Agustus itu, dan sampai sekarang. Jadi tuh prosesnya agak lumayan lama sih, karena aku ndat karena pikirku kan tadinya cuma iseng-iseng dan hobi aja gitu ya Pas aku dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu, aku nggak nyadari itu keponakan aku yang bilang, Mbak ayo kita bikin lagi, Mbak udah mencapai segini. Aku tadinya nggak ngeh gitu loh jadi ya udah, jadi kayak langsung semangat lagi aja. Oh iya kok yang dari iseng-iseng bisa kayak gini. Nah baru aku termotivasi banget dengan ini bikin channel lagi seperti itu. Kok jadi panjang lebar ya aku ngomongnya, maafin. Oke deh segitu aja. Oke, segitu dulu aja video aku. Semoga ini dengan video mengatur keuangan ini menginspirasi kalian semua dan semoga bermanfaat.
Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan like plus komennya dan share ke seluruh sosial media kalian biar channel aku makin berkembang ya Mams. Oke, segitu dulu aja. Bye. Assalamualaikum.